Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang melibatkan penyihir dan vampir. Setidaknya mereka menganggap diri mereka vampir dan penyihir. Yuk masuk ke ceritanya. Sydney Love lahir tahun 1993 di Nebraska. Dia tomboy. Waktu kecil dia suka banget hiking dan mancing. Dia dikenal pecinta binatang dan orang yang lebih peduli ke orang lain daripada dirinya sendiri. Setelah lulus SMA, Sydney bekerja di toko perkakas. Dia juga mulai cari pacar lewat Tinder. Tapi sering banget dia cocok sama cowok yang ternyata udah nikah atau punya pacar. Pas nyari jodoh tuh, bukannya dapat yang bener, Sydney malah diajak hubungan intim bertiga. Sydney ya gak mau, dia nyari hubungan yang serius. Nah, pada 11 November 2017, Sydney ini akhirnya menemukan orang yang cocok. Seorang pria berusia 25 tahun bernama Audrey. Dan keduanya mulai ngobrol tentang kesukaan mereka. Setelah beberapa hari mereka berencana untuk ketemu langsung. Karena pengalaman masa lalunya, Sydney mastiin ke Audrey kalau ini bukan prank. Nanti pas didatengin malah ngajak hubungan yang enggak-enggak atau yang lainnya. Sydney nanya, "Ini cuma aku sama kamu kan?" Audrey jawab, "Ya iyalah, hahaha." Pada 14 November 2017, Audrey dan Sydney ini bertemu. Mereka udah ngerencanain untuk makan malam, tapi akhirnya mereka cuma muter-muter aja pakai mobil Audrey. Ngobrol di dalam mobil. Pas udah malam tuh, Audrey ini nganterin Sydney. Sydney seneng banget. Dia ngechat temennya yang bernama Tara Gerrick. Barusan nongkrong sama cowok super imut. Semoga dia nggak punya pacar. Sebelum tidur, Audrey ngechat Sydney, "Selamat malam cantik." Besoknya Sydney kerja shift sore. Sebelum siap-siap kencan untuk kedua kalinya sama Audrey. Pas malam mau kencan, Sydney ini ngirim foto ini yang dikirim ke ibunya dan ke beberapa temennya. Itu adalah terakhir kalinya mereka mendengar kabar Sydney. Kebesokan paginya pada 16 November, Sydney harusnya masuk shift pagi, tapi dia nggak datang, yang bikin teman kerjanya khawatir. Sydney dikenal sebagai orang yang sangat bertanggung jawab dan teliti. Kalau dia nggak masuk kerja, berarti ada yang salah. Tara Gerrick yang adalah teman kerja Sydney ngubungin ibu Sydney. Keluarga Sydney langsung ngubungin polisi dan minta polisi untuk ngecek apartemen Sydney. Pas polisi datang, mereka ngelihat mobil Sydney di jalan masuk dan lampu di dalam apartemen masih nyala. Yang ada di dalam apartemen cuma kacamata Sydney yang dia pakai pas malam hari ketika dia ngelepas lensa kontaknya. Dia nggak pernah pergi dari rumah tanpa itu. Lebih anehnya lagi, tempat makan kucing kosong. Semua orang tahu Sydney itu pecinta binatang. Dia nggak pernah sengaja ninggalin kucingnya kayak gitu. Lalu Sydney resmi dinyatakan hilang. Lebih dari 27.000 orang bergabung di halaman Facebook nyariin Sydney. Selebaran dibagiin agar orang-orang tahu dan bisa ngenalin Sydney. Teman Sydney yang bernama Brooklyn punya ide brilian untuk membantu penyelidikan. Karena tahu Sydney terakhir ngedate lewat Tinder, Brooklyn bikin profil Tinder palsu, ngatur preferensinya ke cewek dan mulai geser-geser. Satu-satunya yang Brooklyn tahu itu adalah bahwa kenalan Sydney itu bernama Audrey, dan dia waktu itu berjarak sekitar 50 km dari apartemen Sydney. Umpan Brooklyn berhasil. Dia terhubung di Tinder dengan Audrey, dan setelah ngobrol-ngobrol, Brooklyn ini bisa dapetin nomor telepon Audrey. Brooklyn lalu ngelaporin hal itu ke polisi. Polisi ngelacak nomor itu, tapi ternyata nggak nyambung ke seseorang yang bernama Audrey. Nomornya malah nyambung ke seorang pria berusia 23 tahun yang tinggal di Wilbur, Nebraska. Namanya Aubrey Trade. Gedung apartemen itu kebetulan jadi tempat terakhir HP Sydney menyala sebelum dia hilang. Waktu polisi datang ke apartemen Aubrey lagi bareng pacarnya yang berusia 51 tahun bernama Bailey. Pas polisi nanya ke pemilik apartemen soal pasangan itu, dia bilang kalau mereka orangnya tertutup dan selalu bayar sewa tepat waktu. Polisi juga nanya, "Ada kejadian aneh nggak di apartemen belakangan ini?" Pemilik apartemen jawab, "Iya ada. Tanggal 16 November, hari terakhir Sydney muncul, ada bau yang kuat banget. Bau pemutih yang berasal dari apartemen Bailey dan Aubrey." Kebesokan harinya, polisi kembali dengan surat izin penggeledahan. Saat mereka masuk ke apartemen, langsung tercium bau pemutih yang sangat menyengat. Tapi nggak ada tanda-tanda Sydney.
Aubrey dan Bailey juga udah nggak ada. Bailey dan Aubrey lalu diumumkan sebagai orang yang diduga pelaku dalam kasus hilangnya Sydney, dan wajah mereka tersebar di seluruh negeri. Polisi lalu ngelacak sinyal HP Bailey. Kelacaklah lokasinya. Bailey dan Aubrey lagi di Branson, Missouri. Nggak ada bukti fisik yang mengaitkan Aubrey dan Bailey terkait kasus hilangnya Sydney, tapi keduanya tetap ditangkap karena polisi udah punya surat perintah penangkapan. Sementara itu di Nebraska, lebih dari 50 polisi, anggota FBI, dan ratusan relawan nyariin Sydney dengan harapan dia masih hidup. Pada 4 Desember 2017, polisi menemukan sesuatu di Edgar, Nebraska, sebuah kota kecil sekitar 1 jam ke barat dari apartemen Aubrey dan Bailey. Di sebuah area rawa yang sepi, mereka nemuin sebuah kantong sampah hitam. Di dalamnya ada sepasang lengan manusia. Lengan itu memiliki tato yang emang ada di lengan Sydney. Sisa-sisa tubuhnya yang lain ditemukan berserakan di rawa-rawa. Dia dipotong jadi 14 bagian. Otopsi menunjukkan penyebab kematian Sydney karena dicekik. Yang lebih mengerikannya lagi, banyak organ Sydney yang hilang, termasuk lidah dan jantungnya. Polisi lalu mengalihkan perhatiannya ke Bailey dan Aubrey. Pasangan itu bertemu 1 tahun sebelumnya, lalu memulai aksi kejahatan yang meliputi pemalsuan, penipuan, dan pencurian. Satu catatan penting adalah mereka udah bertemu banyak wanita di Tinder sebelum Sydney. Mereka bilang ke wanita-wanita itu bahwa Aubrey ini adalah vampir yang bisa terbang, sementara Bailey adalah ratu penyihir yang bisa membantu mereka untuk membuka kekuatan yang tersembunyi. 3 wanita yang pernah bertemu Aubrey dan Bailey ini ngasih kesaksian di persidangan. Mereka bilang Aubrey dan Bailey sering ngomong tentang keinginan membunuh seorang wanita dan mencoba meyakinkan mereka untuk ikut dalam ritual pembunuhan. Aubrey nawarin mereka uang kalau mereka mau nurutin Aubrey. Salah satunya, para wanita harus telanjang di sekitar rumah bareng Aubrey dan Bailey. Mereka harus memanggil Aubrey dan Bailey Daddy dan Mami. Salah satu wanita dikasih kalung merah muda untuk dipakai. Semua wanita diberitahu kalau satu-satunya cara menjadi penyihir dan membuka kekuatan mereka adalah dengan membunuh seseorang dan mengambil jantungnya. Proses pencucian otak itu sebenarnya sempat berhasil. Setidaknya salah satu dari wanita itu percaya kalau Bailey ini adalah penyihir dan bisa membaca pikirannya. Tapi jaksa ngelihat kesamaan dari ketiga korban. Aubrey dan Bailey selalu menargetkan seseorang yang lagi putus asa dengan kehidupan mereka sendiri. Tapi untungnya semua perempuan yang memberi kesaksian itu akhirnya sadar kalau pasangan itu rada gila. Karena 3 wanita itu pernah ngelihat hal yang sangat mengerikan. Setiap kali Aubrey ingin membuktikan bahwa dirinya memang vampir, Aubrey akan menangkap kucing dan menggigit leher kucing itu kayak Dracula. Gak hanya digigit, tapi benar-benar dibikin keluar cairan merah dari lehernya dan Aubrey menghisap cairan merah itu. Karena itulah 3 perempuan itu meninggalkan kultus penyihir vampir Bailey dan Aubrey. Tapi sayangnya itu nggak menghentikan Aubrey dan Bailey untuk mencari korban baru di Tinder. Di dalam persidangan itu bukti-bukti dikeluarin, kayak chat antara Aubrey dan Sydney di Tinder, rekaman CCTV ketika Aubrey ini lagi ngejemput Sydney, sampai akhirnya Aubrey ini ngaku kalau dialah pembunuh Sydney. Tapi itu nggak sengaja katanya. Menurut Aubrey, kematian Sydney itu nggak sengaja saat mereka ini berhubungan intim bertiga, Sydney, Aubrey, dan Bailey. Aubrey bilang kalau dia ngasih uang ke Sydney untuk berhubungan bertiga, dan dia nggak sengaja mencekik Sydney waktu mereka lagi berhubungan. Jadi hubungannya kasar gitu. Berdasarkan kesaksian teman-teman Sydney, betapa marahnya Sydney tiap ada orang yang ngajak hubungan bertiga, sehingga cerita dari Aubrey ini kayaknya nggak masuk akal. Waktu di persidangan, seorang agen FBI memberikan kesaksian. Katanya, Aubrey itu sempat berbisik di telinganya saat diinterogasi. Kata Aubrey kayak gini, penyihir membunuh itu karena balas dendam, nyawa dibayar nyawa, dan mereka semakin kuat kalau mereka membunuh. Waduh, stres kayaknya Aubrey ini ya. Sidang jadi dramatis banget waktu Aubrey ngasih kesaksian. Tiba-tiba dia bilang, tolong duduk, Bailey itu nggak bersalah. Kalau enggak, kalian akan kena kutukan. Berhenti merekam. Entah dapat dari mana, tiba-tiba Aubrey ini ngeluarin pisau cukur dan menyayat lehernya sendiri 3 kali. Aubrey nggak meninggal di pengadilan hari itu. Dia langsung dibawa ke rumah sakit dan berhasil sembuh. Hebat ya, udah disayat 3 kali loh lehernya. Apa beneran vampir ya? Gak mungkin, karena luka di lehernya Aubrey nggak ngikutin sebagian besar persidangan. Sampai akhirnya juri memutuskan Aubrey dan Bailey bersalah atas pembunuhan Sydney Love dan dihukum penjara seumur hidup.
Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah ya. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.